Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat dari nilai diskriminannya. Nah, yang pertama, jika diskriminannya itu lebih dari 0, maka kedua akarnya real yang berlainan. Kemudian kalau misalnya D-nya atau diskriminannya sama dengan 0, maka kedua akarnya real yang sama atau kembar. Kemudian yang terakhir, jika diskriminannya itu kurang dari 0, maka kedua akarnya tidak real. Oke, di sini Bapak akan memberikan contoh, misalnya persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai diskriminan, pertama kita tentukan dulu nilai dari A-nya ya. A-nya itu sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan 5 dan C-nya sama dengan 2. Yang perlu kalian ingat ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian yang B itu adalah koefisien dari X. Dan yang terakhir C itu adalah konstanta. Jadi dia tidak mengandung variabel X. Oke, apabila kita sudah tahu nilai A, B, dan C-nya, kita tinggal substitusikan ke rumus diskriminan. Nah, rumusnya apa? Jadi rumusnya diskriminan itu adalah B pangkat 2 kurang 4AC. Kita tulis dulu, diskriminan sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, di sini nilai B-nya adalah 5. Jadi kita ganti jadi 5 pangkat 2. Kemudian nilai A-nya itu 2, kita ganti 2. Kemudian yang terakhir nilai C-nya adalah 2 juga, kita ganti 2. Oke, selanjutnya tinggal kita operasikan ya. 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 4 dikali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, jadi hasilnya kalau kita hitung adalah 9. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata diskriminannya itu sama dengan 9, artinya lebih dari 0 kan? Oke, jadi diskriminan itu sama dengan 9. Artinya dia lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 ya, maka kedua akarnya real yang berlainan. Maka kita tulis 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlainan. Dua akar yang berlainan. Oke, kalau misalnya kalian masih belum paham apa yang dimaksud akar ya, silakan tonton video sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan mencari akar penyelesaian menggunakan pemfaktoran, kemudian menggunakan rumus ABC dan juga menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Bapak kasih satu contoh lagi ya. Misalnya ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0 misalnya. Oke. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya itu adalah 1 ya. Jadi jika tidak ada angka di depan, itu artinya dia memiliki koefisien 1. Kemudian yang B-nya ini 4. Kemudian yang C-nya itu 4. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita substitusikan ke rumus ya. Jadi D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. B-nya kita ganti dan 4 jadi 4 kuadrat. Kemudian 4 kali A-nya ganti 1. Kemudian C-nya ganti 4. 4 kuadrat itu 16. 4 kali 1 kali 4 itu 16. Hasilnya 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata diskriminannya itu sama dengan 0. Maka kesimpulannya yang di atas tadi ya, kalau misalnya dia sama dengan 0, maka kedua akarnya real yang sama atau kembar akar-akarnya. Nah, maka
X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0 mempunyai dua akaril yang sama atau kembar ya. Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan cara manual ya. Entah itu menggunakan pemfaktoran, rumus ABC, ataupun menggunakan kuadrat sempurna. Nah, sekarang coba kita buktikan apakah benar bahwa persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 4 ini memiliki dua akaril yang sama. Oke, sekarang kita cek ya menggunakan pemfaktoran. Cek jawaban. Nah, sekarang kita faktorkan X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Coba kita faktorkan ya. Ini faktornya ini X, ini X. 4 ini kan faktornya adalah 1 kali 4, 2 kali 2. Nah, yang mungkin dapat 4 kalau ditambah itu adalah 2 kali 2. Nah, maka kita tulis di sini 2, di sini 2 juga. Supaya dia jadi 4, maka 2 dan 2 ini harus kita tambah. Ini tambah, ini tambah. Sekarang kita cek ya. 2 tambah 2, 4, benar. Kemudian 2 kali 2, positif 4 juga benar. Nah, artinya di sini X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2. Nah, ternyata di sini ya benar bahwa ternyata akarnya itu sama atau kembar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu cara membuktikannya. Nah, jadi kalau ini kan terlalu panjang, jadi kita gunakan rumus diskriminan saja. Oke, sekarang Bapak kasih contoh yang terakhir. Yang C. Oke, dari tadi positif semua ya nilai A, B, C-nya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana jika ada yang negatif. Misalnya gini, X kuadrat tambah X kurang 30. Oke. Nah, pertama kita cari A-nya dulu. A-nya 1, kemudian B-nya ini 1 juga ya. Kemudian C-nya, nah bukan 30 tapi negatif 30. Karena di sini ada tanda negatif ya. Jadi C-nya negatif 30. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. B-nya 1 pangkat 2. A-nya kita ganti 1, kemudian C-nya kita ganti negatif 30. 1 pangkat 2 itu 1. Negatif ketemu negatif positif ya. 4 kali 1 4, 4 kali 30 itu 120. Jadi 121. Nah, artinya di sini diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, maka di sini kedua akarnya real yang berlainan. Langsung kita tulis saja ya. Maka akarnya mohon maaf kurang. Maka dua akarnya real yang berlainan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir di sini kan ada kedua akarnya tidak real ya. Tidak real itu maksudnya apa? Ya misalnya gini. Misalnya ada akar negatif 1. Nah, ini namanya dia bilangan imajiner atau dia tidak real ya. Jadi ini yang dimaksud kedua akarnya tidak real gitu. Jadi di dalam akarnya ini ada tanda negatif. Kalau ada tanda negatif itu artinya dia bukan bilangan real atau dia adalah bilangan imajiner. Oke, nah mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Silahkan dipelajari lagi materinya. Untuk LKS kalian bisa buka di halaman 30 ya. Nah, di situ Bapak ambil contoh soalnya dari buku itu, buku LKS. Oke, nah silakan jika kalau ada yang ingin ditanyakan tulis di kolom komentar,
Insya Allah nanti di video-video yang akan datang akan Bapak jelaskan ya bagian mana yang masih kurang kalian pahami. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.